Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMA Negeri 6 Semarang ingin mewawancarai Bapak untuk tugas PPKN kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Faisal Dafardiantara dan teman saya. Saya Edi Trisna Wijaya. Sebelumnya, kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Nama saya adalah Satara Budi Utama SPD. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah di SMA yang Bapak tempati banyak siswa yang melanggar peraturan sekolah? Kalau dikatakan banyak, itu bagi anak-anak yang tidak mau tertib. Sebetulnya banyak anak-anak yang masih banyak yang ikut ketertiban kami. Nah, aturan SMA kami itu sebenarnya kan sudah ada nama visi, yaitu visinya peraturannya adalah peraturan yang terkenal dengan kedisiplinan, yang berbunyi visinya itu adalah utamakan iman dan kedisiplinan berdasarkan kekeluargaan. Baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kalau boleh tahu, peraturan apa saja yang diberikan pada siswa di SMA tersebut? Peraturan di sekolah kami itu banyak sekali, mulai dari masuk sekolah, ya aturan masuk sekolah itu jam 7, kalau lewat kurang dari jam 7 anak tadi kena poin, misalnya begitu. Terus seragam, misalnya seragamnya kurang dasi pun, kurang sabuk, kurang bed, itu juga kena peraturan sekolah. Keterlambatan masuk sekolah pun itu misalnya lebih dari jam 7 ya kena peraturan. Terus kegiatan belajar sekolah, kegiatan belajar mengajar ya, yaitu di kelas itu misalnya anak rame, anak istilahnya tidur, atau anak itu ngomong sendiri, atau mainan HP-nya bisa disita misalnya. Lalu pergaulan sekolah misalnya tentang anak itu mengejek, membuli, terus memukul, itu peraturannya sangat kena poin yang besar. Terus lalu etika sekolah, misalnya bagaimana cara dia berdandan, bagaimana cara dia berbicara, sopan santun dan sebagainya, hingga nanti juga masuk ke peraturan kenaikan sekolah. Baik. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran sekolah dalam menangani siswa yang melanggar peraturan? Peran sekolah sebenarnya sudah dari dini hari ya Pak, misalnya sudah dari awal itu sudah memberikan pembelajaran atau edukasi, yaitu lewat yang mereka awal masuk itu, kalau dulu terkenal dengan namanya orientasi ya Mas ya. Yang namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, itu anak diberi pengetahuan dan juga praktek selama 1 minggu, itu saya kira ya sudah untuk memberikan pengertian dan memberikan pemahaman pada mereka, dan contoh-contoh pun juga sudah diberikan. Contohnya mereka, coba kamu masuk sekolah, masuk kelas, bagaimana cara masuk kelas? Sopan ya gitu. Terus terlambat, itu juga mereka juga tahu, ini terlambat, kalau lebih dari situ gak baik-baik lah, poinnya apa kan gitu. Nah, seperti itu. Setelah ya harusnya mereka harus mengenal buku tata tertib yang sudah diajarkan lewat MPLS. Ya. Kira-kira pelanggaran apa saja yang biasanya dilakukan oleh para siswa? Pelanggaran yang dilakukan para siswa itu, kalau anak-anak yang pemalas nih, maaf nih ya, kalau dikategorikan anak pemalas itu bangunnya siang itu. Wah, alasannya tuh macam-macam Mas. Dia masih terlambat itu terlambat kena poin keterlambatan. Lalu yang kedua, terus dia nggak mau dikatakan terlambat, dia terus akhirnya membolos. Dia nggak mau masuk sekolah, dia sampai di sekolahan dia lari gitu ya, artinya dia terus ya sudah tidak ada kata komunikasi siapapun, mereka ya tetap bolos gitu, dikatakan bolos itu sering gitu ya. Maka dia nanti memberikan pernyataan yang bohong, akhirnya Pak saya itu kemarin masuk ini dan sebagainya gitu loh. Selanjutnya, konsekuensi apa yang menurut Bapak paling efektif dalam mencegah terulangnya pelanggaran? Sebetulnya ya itu sudah paling ampuh ya, dalam arti untuk menggunakan aturan yang paling efektif ya, itu menggunakan buku tata tertib itu sudah sebetulnya efektif sekali, karena semua aturan apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari itu sudah ada semuanya, tinggal anak itu mau atau tidak gitu loh, itu sudah sebetulnya efektif sekali ya. Kayak undang-undangan di negara kita kan, misalnya seperti Undang-Undang 45 ya sudah aturan itu ditegakkan gitu, didisiplinkan betul ya, itulah.
adakah program atau kegiatan apa yang telah dilakukan sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya mematuhi peraturan. Nah, sebenarnya program sekolahan kami itu banyak ya, artinya sudah sering kalau misalnya ada anak baru, anak yang sudah banyak apa istilahnya kejadian di luar itu kita sudah punya antisipasi, yaitu memberikan pembinaan. Misalnya kok ini maraknya tentang narkoba misalnya. Maka sekolah itu jangan sampai anak itu kena narkoba misalnya, maka diberi pembinaan tentang narkoba, tentang kita datangkan narasumber dari BNN. Atau misalnya lagi anak-anak ini kok banyak melanggar ini tentang apa mas tentang penggunaan sepeda motor misalnya, ya dia juga diberi penekanan dari pihak kepolisian, datangkan bagaimana cara tata tertib berlalu lintas gitu kan. Lo mungkin kalau misalnya tentang psikologi anak, datangkan narasumber dari bidang psikolog gitu. Itu dibinakan gitu mereka, biar mereka tahu orang yang seperti ini, anak yang seperti ini, anak yang murung, anak yang tidak mau bersosialisasi, anak yang diam sendiri, itu juga akan tahu mereka. Biar bersosialisasi sendiri dengan mereka, tidak boleh membuli dan sebagainya. Itu pembinaannya. Terus berikutnya apa lagi? Nomor 7. Pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk para siswa agar tidak melanggar peraturan? Pesan saya, kita kan mengambil siswa kan sesuai dengan seleksi ya Mas. Jadi kalau memang anak itu pinter dan mau disiplin, mau memahami buku tata tertib, ya mereka pasti akan paham dan mereka juga tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang begitu berat. Juga itu bisa memalukan keluarga mereka sendiri, karena kalau sudah melakukan melanggar peraturan ini pasti orang tua akan dipanggil, terus baru pembinaan. Terus setelah itu nanti kalau ketahuan dari temannya kan nanti dia malu, maka kalau bisa ya itu dia harus pahaman betul tentang peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Ya, saya kira itu cukup. Apalagi Cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih kalian sudah datang ingin mengetahui bagaimana kondisi sekolahan. Semua sekolah itu pasti ingin anaknya itu tertib ya, sebetulnya itu. Dan kita sebagai guru adalah nyaman apabila anak-anak itu pandai dan tertib, disiplin, gitu ya. Saya kira nanti itu akan menjadi penerus bangsa kita yang yang merdeka betul ya. Saya kira itu cukup ya, saya kira cukup. Salaman guys ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.